paparan, akan ngobrol dengan dua menteri kebanggaan kita, yang diawali pertama tentu saja dengan Bapak Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan, yang pastinya banyak sekali di tengah-tengah kesibukan beliau menjalankan tugas, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, namun beliau masih berkenan dan bisa hadir bergabung bersama kita di acara webinar kali ini. Mudah-mudahan Pak Budi selalu sehat ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. One thing for sure, teman-teman yang hadir juga bisa memberikan pertanyaan, dan nanti kita sudah sediakan Q&A ya. Di sini ada box Q&A untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang keren-keren di pagi maupun di siang hari nanti. Dan again, jangan lupa kita juga punya quiz dan nanti akan ada informasi lebih detail mengenai hal itu ya Ijus ya di chat box untuk kita semua. Alright, can we welcome Pak Budi pagi ini? Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Menkes, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Capek aja tapi sehat. Iya, pasti Pak. Ya, saya yakin kesibukan Bapak luar biasa dan terima kasih banget ya Pak sudah berkenan untuk hadir dan bergabung dengan kita pagi ini. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam lindungannya dan bisa menjalankan tugas dengan baik untuk Indonesia yang lebih sehat ya Pak. Untuk Indonesia yang selalu sehat. Baik, Bapak, jika berkenan, kami we are all ears, kami siap untuk mendengarkan paparan, pesan-pesan dari Bapak, dan untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Pak Budi Gunadisadikin. Silakan Pak. Nah, pertama saya ini masuk gara-gara sama Susi udah kenal lama, gitu ya. Waktu saya tinggal di Bekasi, gitu. Saya kagum dengan semangatnya Susi. Ditodong. Mendidik anak-anak muda ya supaya bisa sambil belajar sambil bekerja. Saya sebenarnya nggak ada background di kesehatan, jadi saya bingung juga kenapa disuruh jadi Menteri Kesehatan oleh Pak Presiden. Saya dikasih tugas 3. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi secepat mungkin, sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua untuk mengatasi pandemi, dan yang ketiga untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan. Itu tugasnya yang diberikan Bapak Presiden. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai pandemi ini. Jadi pandemi ini umat manusia di dunia sudah merasakannya beberapa kali. Mulai dari yang kematiannya ratusan juta seperti Black Death atau Spanish Flu, sampai yang kematiannya jutaan gitu ya. Yang terakhir yang saya ingat sebenarnya yang masuk kategori pandemi mungkin seperti HIV gitu ya, 50 jutaan. Kemarin juga ada flu burung yaitu juga jutaan, dan sekarang yang COVID-19 ini, seingat saya angkanya udah 4 jutaan yang wafat di seluruh Indonesia. Dan setiap pandemi ini manusia udah belajar, umat manusia ngatasinya seperti apa. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan. Agar orang yang butuh rumah sakit itu selalu di bawah kapasitas rumah sakitnya kita. Untuk teman-teman ketahui, dari 100 orang yang kena atau positif, itu yang masuk butuh rumah sakit sebenarnya hanya 20%. Yang butuh ICU 5%, yang kira-kira wafat secara statistik itu sekitar 1,7%. Jadi 80% sebenarnya tidak perlu dirawat. Cukup isolasi di rumah dan sembuh sendiri. Dan angka fatality rate 1,7% ini sebenarnya relatif rendah dibandingkan TBC, misalnya lebih tinggi, dan juga dibandingkan dengan HIV, beberapa penyakit menular lain. Buat teman-teman yang informasi, saya juga baru lihat datanya, orang Indonesia mati karena TBC, yang wafat dengan TBC itu lebih banyak sebenarnya daripada yang wafat dengan COVID-19. Cuma emang COVID-19 ini karena penularannya cepat sekali, sehingga bisa membuat kepanikan di masyarakat. Nah, jadi itu tadi, tujuannya satu, mengatasi pandemi. Bagaimana mengurangi laju penularan, atau bahasa kerennya pasti teman-teman juga udah sering baca, flattening the curve. Sehingga pada setiap saat, orang yang butuh masuk ke rumah sakit, atau 20% dari orang yang tertular,
itu selalu di bawah kapasitas rumah sakit kita. Untuk pantauan teman-teman, jumlah tempat tidur di Indonesia itu ada sekitar 389.000. Jadi kalau misalnya, saya kemarin sudah bilang 30% didedikasikan untuk pasien COVID, karena juga ada penyakit-penyakit lain yang harus dirawat. Jadi kapasitas tempat tidur untuk COVID seluruh Indonesia 130.000. Sebelum Lebaran, itu diisi cuma 23.000, ya, dari 130.000. Sekarang sesudah Lebaran dalam 1 bulan naik dari 23.000 ke 84.000. Sekarang sudah 84.000 yang masuk tinggi. Nah, tapi secara tempat tidur kita masih ada room sekitar 130 kurang 80, sekitar 50.000 bed lagi. Ya. Masalahnya adalah itu tidak merata di setiap provinsi. Ya, karena outbreak ini kan terjadinya di DKI Jakarta, Jawa Barat mungkin daerah Bandung dan Karawang, Jawa Tengah itu daerah Kudus dan area Keresidenan Kudus gitu ya, dan Jogja, kemudian di Surabaya. Ya. Tapi tidak separah itu di ujung Kolon misalnya, ya, itu tidak separah itu, atau di beberapa daerah di daerah Banyumas mungkin tidak separah itu. Itu sebabnya untuk daerah-daerah yang outbreak-nya tinggi memang tekanan ke rumah sakitnya tinggi. Nah, WHO udah bilang, dan satu lagi ya, pandemi ini nggak selesai dalam waktu singkat umumnya. Ya, polio itu ratusan tahun, ya. Yang namanya HIV juga sampai sekarang belum hilang, gitu ya. TBC juga masih terus. Jadi ada yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, paling cepat seingat saya antara 5 tahunan. Nah, artinya apa? Ya artinya bahwa kita harus hidup bersama mereka itu adalah realitas sejarah. Yang penting itu tadi, laju penularannya terkontrol atau kita bisa flattening the curve, sehingga 20% dari yang tertular itu selalu di bawah kapasitas perawatan rumah sakitnya. Nah, strateginya gimana? WHO kasih 4 strategi. Yang paling penting ya adalah perubahan perilaku atau perubahan protokol kesehatan. Which is yang paling susah di Indonesia. Padahal ini yang paling penting. Agar kita bisa disiplin merubah perilaku kita. Teman-teman, buat orang yang percaya, buat orang-orang beragama lah seperti kita semua, pandemi itu seperti ada pesannya supaya kita harus berubah perilaku. Pandemi yang paling tua yang bisa membunuh ratusan juta manusia dulu ada yang namanya penyakit hitam atau Black Death, kematian hitam. Itu menularnya lewat kutu yang ada di tikus, ratusan juta yang mati di Eropa. Itu mengajari manusia supaya hidup bersih. Cuci tangan dulu sebelum makan, sikat gigi sebelum tidur. Atau pandemi yang dekat lah, yang 50-an juta yang meninggal, HIV, AIDS. Itu juga pesannya apa? Ya perilaku kita harus berubah. Dalam hal, mohon maaf, kita berhubungan badan. Jadi sebenarnya setiap pandemi itu memberikan pesan khusus ke umat manusia, harus ada perubahan perilaku yang dilakukan. Dan kalau saya lihat memang perubahan perilaku ini susah, terutama buat masyarakat kita yang disiplinnya rendah, budayanya rendah. Dan kalau saya lihat juga perubahan perilaku itu mesti berlaku dalam jangka waktu tahunan. Dan siapa yang berperan? Karena saya lihat ini banyak, mungkin tepat juga judulnya. Perubahan perilaku itu kalau saya lihat yang berhasil bukan diajari, bukan dilakukan oleh polisi dan TNI, tapi dilakukan oleh ibu dan guru. Siapa yang mengajari kita cuci tangan kan bukan polisi, gitu. Siapa yang mengajari kita sikat gigi kan bukan polisi. Betul. Tapi itu adalah ibu dan guru. Sehingga strategi yang paling penting untuk mengatasi pandemi yaitu strategi perubahan perilaku atau perubahan protokol kesehatan yang kita kenal 3M, gitu, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Historically, secara empiris, yang paling sukses mendorong perubahan perilaku adalah kaum ibu dan kaum guru. Dan ini takes years untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Strategi yang kedua yang WHO sarankan dilakukan adalah strategi diagnostik. Kembali lagi tujuannya untuk mengurangi laju penularannya. Perubahan perilaku itu mengurangi penularan. Kalau kita pakai masker itu bisa 95-98% mengurangi penularan,
Kalau kita jaga jarak pada saat kita ngobrol atau makan lebih dari 2 meter, itu juga mengurangi secara drastis laju penularan. Intinya balik lagi, semuanya dilakukan untuk mengurangi laju penularan. Nah, strategi yang kedua adalah diagnostik. Jadi kita tes, kita identifikasi cepat siapa yang tertular. Dia sudah menularkan siapa, itu tracing, dan kalau sudah terbukti tertular, dia diisolasi atau treatment. Jadi strategi 3T itu juga harus dijalankan dengan tujuan orang yang tertular cepat diidentifikasi, dia sudah menularkan ke siapa lagi cepat diidentifikasi, dan kita isolasi mereka supaya tidak menularkan ke orang lain. Balik lagi tujuannya untuk mengurangi laju penularan. Nah, memang penyakit ini ya identifikasinya nggak mudah. Gitu. Kalau saya bilang ini intelnya lah, kalau polisi intelnya nyadap handphone, ya ini mesti pakai lab PCR itu istilahnya. Tapi sama, intinya mengidentifikasi siapa yang terkena. Nah, strategi yang ketiga adalah vaksinasi yang sudah kita lakukan. Sekarang sudah mungkin sekitar 48 juta suntikan kita lakukan. Lebih dari 30 juta orang Indonesia sudah kita suntik. Ini sebenarnya untuk bisa meningkatkan antibodi kita, bukan membuat kita jadi kebal terhadap virus, tidak. Tapi antibodi kita, tentara di dalam tubuh kita tuh sudah dilatih untuk bisa mengidentifikasi kalau musuhnya masuk, kita udah tahu. Dan tentara kita sudah bisa menyerbu mereka. Kasarannya seperti itu. Tapi yang perlu dikomunikasikan adalah vaksinasi tidak membuat kita jadi kebal. Ini membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Sehingga kalau virusnya masuk, yang harusnya jadi sakit parah, jadi sakit sedang. Yang harusnya sakit sedang, jadi sakitnya ringan. Yang harusnya sakit ringan, dia jadi asimptomatik atau tidak ada gejala atau OTG. Ya, perannya vaksin itu ada di situ. Tapi kita masih bisa tertular, dan yang paling bahaya, kita masih bisa menularkan. Ya, jadi kalau ada orang bilang, divaksin boleh kemana-mana, sebenarnya enggak juga. Karena dia masih bisa membahayakan orang lain. Mungkin kurang membahayakan diri sendiri, tapi masih tetap bisa membahayakan orang lain. Ketiga strategi itu perubahan perilaku atau 3M, strategi diagnostik atau 3T, vaksinasi, itu adalah 3 strategi yang diberikan, diarahkan untuk orang yang sehat. Tujuannya tadi, 1, mengurangi laju penularan. Dan strategi yang keempat adalah yang ditujukan ke orang sakit. Ya udah, kalau udah keburu sakit, ini strategi menangani akibat, ini strategi di hilir. Strategi yang udah kalau 3 strateginya bobo, nggak tahan. Ya itu yang sekarang kita alami. Gimana caranya kita bisa handle orang yang masuk ke rumah sakit. Tempat tidurnya, dokternya, obatnya, oksigennya, semuanya masih disiapkan. Nah, 4 strategi itulah yang kita jalankan semasa pandemi. Nah, peranan teman-teman apa nih? Peranan teman-teman. Kita tuh sangat bisa diperbaiki dari sisi komunikasi, edukasi. Banyak yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Bagaimana caranya orang disiplin protokol kesehatan. It's a matter of education. Saya percaya edukasi akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan enforcement, gitu ya, dibandingkan dengan pemaksaan, dengan konsekuensi hukum untuk mengubah perilaku manusia. Historinya begitu. Memang kita perlu disiplin, gitu ya, menghukum, tapi lebih efektif kita lihat sejarah umat manusia kalau itu diberikan dalam bentuk edukasi. Ya. Terutama ibu dan guru. Itu sangat efektif. Yang kedua, juga kita perlu edukasi, ya jangan sampai orang panik dalam kesehatan ini. Kayak itu tadi, harusnya 80% bisa dirawat di rumah dong, begitu kena. Nggak usah dia buru-buru masuk ke rumah sakit, menuin rumah sakit, malah bisa tertular karena virusnya kan kadarnya tinggi di rumah sakit. Selama dia saturasinya, kalau kita ukur pakai alat yang dicolokin di jari itu di atas 94%, tidak sesak, tidak ada komorbid, lebih baik kita tinggal di rumah. Kenapa? Karena kita lebih nyaman, jadi imunnya kita juga lebih baik, gitu ya, imun dirinya kita juga tidak terekspos terhadap viral load yang tinggi yang ada di rumah sakit. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan kesempatan untuk orang yang benar-benar lebih parah dari kita, yang butuh rumah sakit untuk masuk. Ya, jadi hal-hal seperti itu mesti dikomunikasikan. Selama saturasi kita masih di atas 94, kita juga tidak sesak nafas, kita tidak punya penyakit diabetes atau jantung atau lain sebagainya, stay aja di rumah. Harusnya insya Allah dalam 14 hari bisa recover. Gitu ya. Hal seperti itu juga mesti
komunikasikan. Apalagi yang sekarang lagi rame. Yang namanya oksigen itu kan dibutuhkan di rumah sakit kalau saturasinya sudah turun di bawah 90. Ya, kalau semua tiba-tiba merasa bahwa masing-masing rumah perlu oksigen, ya pasti nggak cukup oksigen. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang yang membutuhkan malah nggak dapat. Ini sama kayak saya suka bilang tangki LPG lah. Kalau saya di tangki LPG di rumah ya punyanya 2. Karena saya ada 2 titik ya 3. Kalau tiba-tiba istri saya bilang, ini takut nih tangki LPG habis, kita beli 10. Ya semua orang Indonesia beli 10 ya habis tangkinya. Jadi aku bilang, dan apa manfaatnya? Nggak ada selain jadi stok di kita. Yang mungkin kita tidak pakai, tidak pernah pakai, dan itu dibutuhkan oleh rakyat umat manusia lain yang memang membutuhkan jadi nggak bisa dapat. Hal yang sama juga berlaku dengan obat. Apa Avigan, Favipiravir atau Azithromycin sekarang lagi rame. Sekarang semua orang ibu-ibu senang main dokter-dokteran. Saya suka bercanda sama istri saya. Apalagi yang dulunya nggak cita-cita jadi dokter tapi nggak keterima di fakultas kedokteran. Jadi semuanya jadi ahli dokter. Itu obat-obat itu harus dengan resep dokter. Karena ada kadarnya, ada efek sampingnya. Kita nggak tahu mesti dipakainya gimana. Respons tubuh manusia kan berbeda-beda genetiknya. Jadi harus didampingi oleh dokter. Kalau tiba-tiba semua orang merasa bahwa saya bisa sama pinternya seperti dokter, borong obat itu ditaruh di rumah, akibatnya apa kejadian? Orang yang membutuhkan sekali lagi nggak dapat dan obatnya habis dari lapangan. Nah, hal-hal seperti ini, komunikasi ini perlu dilakukan agar kita bisa dengan baik menjelaskan kembali. Yang terakhir saya ngomong mengenai anak. Ada yang bilang, Pak sekarang anak-anak, saya nggak bawa datanya, nggak tahu kalau teman-teman Gilang sama Lala bisa lihat. Anak-anak banyak kena. Data yang kami miliki, bukan hanya anak-anak yang banyak kena, semua orang banyak kena. Dibandingkan yang Februari, Januari, kita lebih tinggi sekarang yang kena. Karena sudah kena 30.000. Dan persentase anak-anak yang kena itu sama seperti yang Januari, Februari. Jadi itu supaya jangan bikin panik. Sekarang banyak anak-anak yang kena. Ya, kalau secara persentase ya sama. Saya lupa angkanya berapa persen yang kena itu anak-anak. Januari, Februari juga segitu. Cuma Januari, Februari kasusnya mungkin 20.000, sekarang 30.000. Ya pasti nominalnya naik. Jadi tidak ada perbedaan bahwa ini khusus menyerang anak-anak. Delta varian nggak ada. Yang ada lagi apa? Yang ada lagi datanya adalah penyakit ini tidak menimbulkan kematian yang lebih banyak. Sekali lagi persentasenya. Jadi kalau misalnya 30.000 yang kena, berapa persen yang wafat? Dulu 10.000 yang kena, berapa persennya? Secara persentase tidak seperti itu. Malah data yang saya lihat untuk orang yang sudah divaksinasi turunnya sangat jauh. Turunnya sangat jauh. Nah itu juga perlu dijelaskan. Karena kita kan hidupnya di WhatsApp dan sosial media. Jadi kita lihat, waduh, yang wafatnya banyak. Yang wafatnya banyak itu jadi Januari sampai sekarang. Tapi kita bisa lihat datanya nanti emang itu harusnya kita lebih terbuka dan transparan sharingnya. Tapi yang wafat sekarang secara persentase itu di bawah yang wafat yang dulu. Memang masalah yang kena sekarang lebih banyak. Jadi masalahnya bukan fatalitas, bukan treatment rumah sakit, tapi bagaimana kita merubah perilaku agar jangan dia jalan-jalan terus. Jangan pengen ngotot makan-makan terus. Atau keluar terus. Karena itu yang menyebabkan penularan. Penular ini lebih tinggi dan lebih cepat. Itu sudah terbukti secara. Jadi teman-teman stay at home, tinggal di rumah. Ya, karena itu bukan hanya melindungi kita, melindungi juga sesama. Nah, aku berhenti dulu di situ. Nanti masih ada waktu 5 menit, 6 menit untuk ini tanya jawab, kan udah kebanyakan ngomong, nanti nggak kebagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Menkes. Memang betul ya, memang komunikasi dan edukasi itu kunci ya Pak. Dan orang tua, kita guru itu juga menjadi berada di garda depan untuk bisa memastikan proses komunikasi dan edukasi ini bisa berjalan dengan baik.
Makasih banget Pak, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan juga kalau berkenan ya Pak Menkes. Tadi Bapak sempat juga sampaikan mengenai anak-anak, kemudian juga persiapan kita dan apa yang harus dilakukan dengan apa namanya pandemi ini. Ada satu nih terkait ini Pak, terkait pertanyaan anak-anak dan pembelajaran tatap muka kelak ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Dinar Juwita, sudah ada usulan untuk penerbitan kartu anak sudah divaksinasi saat anak akan mengikuti pembelajaran tatap muka kelak yang saat ini masih delay. Namun hanya anak yang sehat saja apa namanya yang bisa datang ke sekolah dan sudah mengantongi kartu anak sudah divaksinasi. Oh, mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi informasi ya, jawaban dan ini. Mungkin kalau yang lain Pak, satu lagi ada pertanyaan dari Batam Pak Menkes, ada dari Mbak Risna Helmi. Bagaimana mengatasi tanggapan masyarakat ketika kita terpapar COVID, Pak Menkes? Apalagi ketika salah satu keluarga kita meninggal karena COVID, dan bagaimana supaya mental anak-anak yang ditinggalkan bisa bangkit kembali? Mungkin Bapak bisa menanggapi pertanyaan ini. Emang saya sedih juga ya, karena sekarang yang meninggal tuh bukan hanya orang yang tidak kita kenal. Sekarang kan orang yang meninggal tuh orang yang kita kenal, malah keluarga kita juga sudah meninggal. Kalau saya melihatnya adalah yang pertama itu merupakan peringatan agar kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan dengan lebih baik. Banyak yang meninggal, yang kritis adalah biasanya orang yang lanjut usia atau orang yang sudah memiliki penyakit komorbid istilahnya. Nah, kadang-kadang orang yang lanjut usia itu, yang saya lihat banyak teman-teman saya itu yang usianya lanjut, itu tertularnya karena anak dan cucunya mereka. Kalau anak cucunya kena ya nggak apa-apa, karena itu tadi, kalau usia di bawah 17 tahun itu recovery rate-nya tinggi sekali. Jadi fatality rate yang 1,7, kalau orang di atas 60 tahun, itu bisa jadi 7%, 8%. Jadi dari 100 orang yang kena, kalau orang yang di atas 60 tahun, mungkin 7 yang wafat, 8 yang wafat. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 18 tahun, mungkin dari 100, nggak cukup, mungkin dari 10.000, 1 yang wafat. Ya. Jadi teman-teman mesti menyadari bahwa penyakit ini berbahaya untuk orang tua. Sangat berbahaya untuk orang tua. Nah masalahnya, karena ini berbahaya buat orang tua, kita suka lengah. Orang tua itu senang sama anak, senang sama cucu, cucunya masuk, cucunya nggak kelihatan kenapa-apa, taunya dia pulang, dia bawa sakit. Banyak lah yang kita dengar, misalnya Pak Harmoko yang kemarin baru meninggal. Itu kan dia baru merayakan ulang tahun dengan keluarga-keluarga. Jadi, pesan saya adalah, kalau ada keluarga kita meninggal, ini membuat kita harus lebih berhati-hati untuk melindungi, menjaga orang tua kita. Untuk menjaga orang tua kita. Yang harus dilindungi adalah orang tua kita. Batasi orang yang bertemu dengan mereka, kemudian juga pastikan kalau mereka sudah divaksin dulu. Banyak orang tua yang masih merasa ragu divaksin, sebenarnya harus divaksin juga, karena mereka adalah orang yang paling kritis kalau terkena. Dan buat yang muda-muda, tolong juga kita bisa edukasi bahwa membahagiakan orang tua bukan dengan bawa cucu atau bawa anak ke mereka. Itu bukan membahagiakan, itu membahayakan. Ya. Lebih baik orang tua kita memang segera kita suruh vaksin, dan kalau bisa dilindungi dari kerumunan-kerumunan atau pertemuan-pertemuan yang tidak perlu untuk sementara. Itu sih titip saya, kalau udah itu ada keluarga kita yang terkena, dan ya otomatis ya kita mesti berdoa untuk mudah-mudahan diterima amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Menkes. Pak Menkes masih ada waktu, masih ada 2 pertanyaan pendek. Ya boleh, 2 lagi deh, 2 lagi boleh. Terima kasih. Ada Mbak Rasmani Agustina Pak, dia menanyakan apakah pemberian vitamin anak setiap hari itu berdampak tidak baik bagi anak atau bagaimana Pak? Kemudian juga ini ada pertanyaan, kalau misalnya bagaimana caranya supaya anak-anak juga tidak down pada saat orang tuanya itu terpapar COVID Pak, dan harus isolasi atau harus berada di rumah sakit misalnya. Kalau yang pertama,
saya mesti jujur akuin saya bukan seorang dokter. Saya belajarnya sarjana fisika, lulus fisika di Bandung gitu ya. Kemudian jadi bankir berapa 30 tahun. Jadi kalau ditanya, waduh, mengenai obat-obatan cukup apa enggak dengan segala kerendahan hati, saya bilang saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya, karena saya tiap hari minum, dan keluarga saya suruh minum, kalau vitamin C, vitamin D, ya lebih baik diminum. Ya. Kalau saya ditanya, berapa saya minumnya? Saya minumnya, kata dokter saya, mesti vitamin C-nya 1000, vitamin D-nya 5000, gitu kan, IU. Tapi itu untuk seumur saya. Dia kalau ditanya, anak-anak harusnya berapa, mungkin lebih pas tanya dokter keluarga gitu, atau puskesmas. Atau berapa teman-teman di sini ada yang dokter mungkin bisa memberitahu. Tapi kalau buat saya pribadi, ya vitamin C, vitamin D saya minum setiap hari tambahan. Kemudian kalau anak yang ibunya atau keluarga yang sakit, mungkin mesti dijelaskan seperti tadi. Penyakit ini, dari 100 orang yang kena, 80% itu hanya perlu isolasi mandiri, tidak perlu ke rumah sakit. Selama saturasinya di atas 94, selama tidak sesak, dan selama tidak ada komorbid atau sakit berat bawaan, sakit kronis bawaan, seperti jantung, kanker, atau yang lain sebagainya. Gitu ya. Jadi harusnya itu menenangkan. Kalau toh pun masih masuk rumah sakit, umumnya 14 hari cycle. Karena virus ini waktu masuk ke tubuh manusia, dia akan naik tinggi 5 hari pertama, kemudian rata, kemudian sesudah 10 hari dia akan turun. Akan self decay, virusnya mati sendiri. Kalau kita bisa menjaga 10 hari itu dengan baik, terkontrol, insya Allah harusnya selamat. Dan itu tadi, dari 20, berapa? 18,3 gitu ya, 1,6, 1,7 kan yang wafat, 18,3 harusnya bisa sembuh. 18,3 harusnya bisa sembuh. Nah itu dijelaskan aja Kak, ke anak-anak. Anak-anak ya. Nah, bahwa dan kalau masuk ke rumah sakit, fatality rate-nya sebenarnya lebih tinggi, TBC lebih tinggi, HIV lebih tinggi. Kalau dia masuk dirawat, kemungkinan mereka wafatnya lebih tinggi daripada kena COVID-19. Itu juga untuk memberikan bahwa tidak usah terlalu panik. Selama dia masuk, dirawat dengan benar, kemungkinan wafatnya lebih rendah. Dan sama kayak demam berdarah lah, dengue. Dengue ini 100 tahun yang lalu ini kan pandemi juga di Eropa. Itu dari 100 yang masuk ya 95 orang wafat. Gitu ya. Karena orang belum tahu kan ngatasinya gimana. Sekarang ini udah setahun, dokter-dokter tuh makin ahli, tahu dia cara ngatasinya gimana. Sudah lebih siap ya, in a Jadi way. siap. Nah, jadi kalau kenanya 2020, Maret, April, nah itu kan wafatnya besar. Tapi kalau udah sekarang, dokter-dokter juga udah tahu cara ngatasinya gimana. Sebenarnya wafatnya bukan karena virusnya. Iya. Ini dokternya tahu. Virusnya menyebabkan inflamasi, umumnya di paru. Inflamasi ini mengakibatkan antibodi kita merespons, dan meresponsnya berlebihan akibatnya, jadi menyerang organ-organ yang ada. Istilahnya cytokine storm atau badai sitokin. Jadi wafatnya karena respons antibodinya kita, bukan karena virus. Nah itu yang dokter-dokter jadi tahu di tahap mana mereka mesti melakukan intervensi pengobatan. Jadi mungkin pendidikan ini bisa diberikan yang 12 tahun ke atas, gitu, supaya mereka lebih tenang. Kalau yang 12 tahun ke bawah, nanti para ibu lebih pinter lah gimana bisa menjelaskannya ke anak-anak. Ngobrol ya Pak Menkes ya. Bu Indah, saya mesti pamit. Saya terima kasih ya, Susi, bekerja terus Pak. dengan baik. Terima kasih Pak. Jangan ini putus asa, Ya, terus maju terus ya. Terima kasih banyak nih. Memang sebenarnya pertanyaannya masih banyak Pak Menkes, ada vaksinasi dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan semua program yang menjadi prioritas kita bisa berjalan lancar ya Pak Menkes ya. Vaksinasi, kemudian juga edukasi dan komunikasi berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak. Sehat-sehat terus ya Pak Budi. Mudah-mudahan selalu dilancarkan. Terima kasih. And have the great the rest of the day. Terima kasih Pak Menkes yang sudah bergabung dengan kita. Dan Ibu Bapak juga terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf jika tidak semua bisa saya sampaikan kepada beliau, namun nanti kita akan coba untuk kumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi dan kita akan melanjutkan webinar kita kali ini masih dengan tema adaptasi pendidikan anak dengan semangat merdeka belajar dan peran orang tua untuk mengoptimalkan kecerdasan anak secara holistik.
Oke, so kali ini sudah bergabung juga dengan kita Mas Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang juga akan berbagi dengan kita di kesempatan yang berharga ini. Selamat pagi Mas Menteri, mudah-mudahan sehat terus ya, sehat dan semangat terus. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya juga. Senang sekali nih bisa gabung kembali dengan Mas Menteri. Mudah-mudahan untuk sambutannya dan juga arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, Ibu Susi Sukasih, Ketua Sidina Community, ibu-ibu pengurus dan anggota komunitas orang tua, dan para hadirin webinar yang berbahagia. Selama kira-kira 1,5 tahun pandemi ini, ada 3 hal yang terus saya lakukan, yaitu unlearn, learn, dan relearn. Atau belajar meninggalkan kebiasaan lama, belajar dan belajar lagi. Ketiganya saya lakukan sebagai seorang individu, sebagai seorang menteri, juga sebagai seorang ayah. Sebagai individu dan bagian dari masyarakat, saya harus meninggalkan beberapa kebiasaan lama, khususnya dalam berinteraksi. Sekarang kita harus selalu memakai masker dan saling menjaga jarak demi kesehatan dan keselamatan. Kemudian, sebagai Mendikbudristek, situasi yang kita hadapi bersama ini menuntut pengambilan keputusan yang sangat cepat, sehingga membuat saya kembali belajar tentang pentingnya berkolaborasi, baik kolaborasi dalam tim maupun kerjasama dengan kementerian lain atau lembaga lain. Dan yang tidak kalah penting, sebagai orang tua, saya belajar kembali tentang kemungkinan-kemungkinan tantangan yang akan dihadapi putri-putri saya saat mereka dewasa nanti. Ibu-ibu hadirin, ibu dan bapak hadirin yang saya hormati, sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk bersama-sama kembali belajar. Selama ini mungkin kita sebagai guru atau orang tua merasa sudah cukup berpengalaman dalam mendidik anak-anak. Padahal sebenarnya banyak sekali hal baru yang kita pelajari agar selalu relevan. Oleh karena itu, transformasi sistem pendidikan menjadi prioritas kita. Dan tidak terbatas pada pendidikan bagi anak-anak, tetapi juga untuk kita semua, agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat berarti menjadi peserta didik, pendidik, dan orang tua yang mau terus belajar untuk beradaptasi dan tanggap dengan perubahan. Termasuk semua kebaruan-kebaruan yang kami gagas dalam Merdeka Belajar. Bagi ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mungkin telah merasakan beberapa kebaruan dalam pendidikan putra-putri ibu-ibu. Siswa-siswi di jenjang SD, SMP, dan SMA sekarang tidak lagi perlu khawatir dengan ujian kelulusan, karena dengan penerapan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus. Yang diperlukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Sementara itu, adik-adik mahasiswa sekarang bisa belajar di luar prodi dan kampus untuk mengikuti program-program kampus Merdeka sebagai persiapan mereka menjajaki karir masa depan. Dengan Merdeka Belajar, cita-cita kami adalah membebaskan pendidikan Indonesia dari batasan-batasan agar anak-anak kita bisa berlari dan menggapai cita-citanya. Para orang tua yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menekankan satu hal yang menjadi pengingat kita semua, yakni bahwa sebelum memerdekakan anak-anak, kita perlu memerdekakan diri kita sendiri. Sebagai guru dan orang tua, kita perlu menyadari pentingnya belajar dan terus belajar di tengah perubahan global yang terjadi semakin cepat. Mari bersama menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi contoh bagi anak-anak kita dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Menteri, ada begitu banyak pesan berharga untuk kita semua. Jadi unlearn, learn, and relearn itu juga menjadi kunci ya Mas Menteri ya, bahwa kita harus selalu bisa cepat tanggap, agile, beradaptasi dengan berbagai perubahan ini, dan tentu saja peran orang tua sangat penting dalam semua proses ini. Baik Ibu Bapak sekalian, dua Menteri Kebanggaan kita, Pak Budi dan juga Mas Menteri Nadiem sudah memberikan banyak pesan, arahan, dan juga hal-hal penting yang perlu kita pahami bersama. Dan kita akan lanjutkan kembali webinar kita kali ini, dan ada masih banyak materi-materi menarik yang bisa kita yang bisa kita sama-sama dapatkan dalam acara kita hari ini hingga siang nanti.